Aksu is a Jakarta-based fashion brand focusing on the concept of expression in art, curiosity in nature, and pleasure in music. Its vision is to be a platform for the unexposed. With a diverse range of ethnics and islands, Aksu believes that there's so much stories about Indonesia to be discovered. Since then, Aksu always tries to infuse the overlooked story of the cultural heritage into their collections. In the latest collaborative exhibition, Aksu brought the concept of influential encounters caused by the existence of Bengawan Solo. In this course, Aksu shared the brand philosophy, the experience of living with Mentawaians, the importance of balance in being a brand and a business, and the dilemma of fast fashion presence in the industry. So here is Divine Learning Series. Okay, hello everyone. I'm Sarah, an editor-in-chief of Divine Journal. Di sini gue sudah bersama Nadira from Aksu, a fashion brand, a Jakarta-based fashion brand. Di sini gue dan Nadira akan berbincang, berdialog, mengulik latar belakang Aksu, visi misinya, prinsipalnya. Mungkin yang belum tahu Aksu, Aksu ini fashion brand yang menurut gue sangat-sangat kental dengan culture-nya. Culture Indonesia yang mungkin apa ya, not really, agak overlook kali ya, overlook, underappreciated to me. Gitu. So, Nadira mungkin boleh ceritain sedikit Aksu as a brand. What it is, your vision and mission. Aksu, a little bit of background, ya. Oke. Aksu ini itu pertama didirikan dan dipublish sebagai fashion brand itu tahun 2017, di mana aku dan partner aku itu start the brand dari kesempatan kita masuk Jakarta Fashion Week. Dan Aksu itu sebenarnya singkatan dari akar suara. Kenapa akar suara? Karena yang pertama, kata akar itu kita melambangkan kalau kita tuh selalu stick to our roots, dimana kita selalu stick to Indonesian culture, Indonesian roots, dimana kita bangga dengan akar budaya kita. Dan suara sendiri itu sebagai voice of self-expression, yaitu atau voice of identity. Jadi di setiap cerita-cerita yang Aksu angkat atau collection yang Aksu buat itu based on self-expression, itu maksudnya bisa juga originality, atau juga kayak dari research kita, kita benar-benar terjun langsung ke budaya-budaya tersebut. Lalu kalau visi kita itu sebenarnya ingin menjadi sebuah platform untuk 3 values yang kita miliki, yaitu expression in art, curiosity in nature, dan pleasure in music. Jadi memang kita memiliki target market yang niche, dan target market kita ini itu orang-orang yang menyukai musik, menyukai seni, menyukai culture enthusiast, fashion enthusiast, music, dan pokoknya in the creative scene. Nah, platform ini tuh berperan juga sebagai jembatan atau media yang bisa membantu para musisi, seniman, dan lain-lain. Itu sebenarnya visi kita sebagai Aksu. Dan juga sebagai platform yang membantu mengangkat awareness budaya Indonesia. Salah satu contohnya yaitu yang udah dilakukan Aksu, ya, itu bisa melalui koleksi-koleksi kita dan info-info yang kita sampaikan. Tapi for the long run, kita ingin mengangkat lebih dan mengapresiasikan budaya Indonesia atau suku-suku di Indonesia yang terancam punah atau orang-orang juga belum tahu, dari misalkan membantu menjual kerajinan tangan mereka yang khas, kayak gitu.
Terus misi kita itu selalu ada signature details di koleksi kita, yaitu kita selalu ada handmade details seperti stitching atau details lain yang melambangkan sebenarnya itu melambangkan cerita-cerita dari rakyat atau suku-suku atau juga culture Indonesia yang pernah kita melakukan riset. Dan kita selalu ada surprising factors juga di koleksi kita. Misalkan Aksu pernah buat jaket yang kalau dibuka dalamnya itu bisa jadi backpack. Jadi selalu ada surprising factor di mana bajunya itu bukan hanya untuk dipakai atau gimana, tapi ada functionality-nya juga. Oke. Jadi terus ada cerita-cerita di balik koleksi, yaitu mengenai suku-suku tadi atau culture Indonesia yang kita telah telusuri. Kayak gitu sih. Itu Nice. misi kita. Very, very nice. Tapi, how did you come up with this kind of awareness gitu? You could have created a brand that mungkin lebih Western oriented maybe. Yeah, there's that alternatives gitu. Why did you choose to bring those cultures, bring our cultures gitu into your piece? Aku sama Arinta, which is my partner, itu kita emang cocok dari awal. Jadi kita memiliki interest yang sama dalam culture Indonesia. Dan aku sendiri personally, aku suka banget dengan culture Western culture atau culture selain Indonesia. Tapi kalau yang aku lihat dan mungkin aku emang suka banget ya dengan keunikan culture Indonesia. Dan aku iseng-iseng kadang tuh kalau aku lagi nggak ada kerjaan atau aku suka kayak research tentang history atau kayak sejarah-sejarah Indonesia yang lama-lama banget gitu. Dan lama-lama aku ke build up gitu loh, kayak interest aku makin kental lagi untuk mencari tahu lebih tentang budaya-budaya Indonesia. Dan ditambah aku baru tahu kalau banyak banget suku-suku di Indonesia yang terancam punah gitu. Jadi itu juga salah satu main factors di mana aku dan partner aku cenderung untuk lebih ingin mengangkat culture Indonesia dibanding culture Western ya. Dan kita tuh emang suka barang-barang yang etnik, terus desain-desain yang emang rustic, etnik, unik. Ditambah kita kenapa nggak ngangkat budaya sendiri, karena kita juga memiliki budaya-budaya yang unik banget kalau misalkan kita tahu dan kita ulik lebih dalam lagi gitu. Oke. Ini I notice lagi pakai piece-nya Aksu ya. Boleh diceritain dikit nih? Kali ini collection Aksu yang baru terinspirasi dari culture Surakarta, Solo. Kan pernah mengadakan exhibition yang Tinamu itu. Nah, itu terinspirasi dari culture Surakarta juga, tapi itu lebih ke kolaborasi collection kita, which is yang premium collection. Aksu itu juga selalu ada dua kloter di setiap collection kita. Jadi setiap kita keluarin collection, which is 6 bulan sekali, itu ada 2 kloter. Pertama yang premium, dan kedua yang casual. Kenapa Aksu punya strategi seperti itu? Karena kita memang dari awal ingin brand image kita untuk lebih ke arah yang premium. Tapi dengan being realistic aja, kita pasti butuh sales yang tinggi juga. Jadi instead of cuman ngeluarin yang premium,
kita juga nge-build yang casual untuk kebutuhan orang sehari-hari. Iya. Dan tapi dengan nge-build image casual ini kita harus pinter-pinter untuk masih memegang kuat brand image tadi. Kalau yang ini yang casual, jadi ini siluetnya rada-rada seperti kebaya, tapi kayak kita selalu ada unsur di mana Aksu tuh tradisional tapi modern. Jadi kita mengangkat culture budaya Indonesia yang emang kuno, tapi kita kemas lagi untuk menjadi sesuatu koleksi yang modern. Bahan-bahan kita juga kita cari yang unik-unik dan yang yang nggak semua orang bisa pakai kayak gitu. Jadi emang sebenarnya rada niche ya kalau dipikir-pikir, cuman ya the appreciation of design. Jadi kayak kita benar-benar nggak cuman asal desain collection atau baju doang, tapi ada cerita di balik koleksi-koleksi kita gitu. Okay. Nah kayak aku mau kasih lihat. Ini kan ada stitching ya. Yes. Jadi ya melambangkan kalau di collection ini 9 orang di tarian Bedaya Ketawang Surakarta. Kalau konon katanya itu tuh melambangkan 9 chakras in our body, terus 9 warna pelangi gitu-gitu. Jadi ada filosofinya juga. Very nice. Kalau dari research-nya sendiri nih, boleh diceritain nggak? Ada cerita menarik, budaya-budaya yang kita nggak pernah tahu, dan mungkin menginspirasi pieces-nya Aksu, gitu. Oke, jadi waktu itu aku sempat research langsung ke suku Mentawai. Okay. Suku Mentawai ini itu di Pulau Siberut. Siberut ini deket Sumatera Barat. Rada-rada takut juga ya, tapi kayak aku emang orangnya suka explore, suka kayak tantangan gitu-gitu. Dan aku sebagai orang yang suka banget research, aku pengen lebih ngerasain bagaimana sih tinggal sama suku Mentawai itu gimana gitu. Aku pengen lebih belajar tentang beliefs-nya atau daily life-nya mereka, kayak kepribadian mereka yang mungkin bisa nambah inspirasi aku untuk memulai collection berikutnya. Aku research 3 malam 4 hari, di mana aku spend the day sama mereka. Aku nggak tahu bahasa mereka gimana, dan aku kayak struggling banget, di mana aku kayak mencoba ngertiin, tapi it was a very pleasant experience, di mana aku baru pertama kali melihat suku yang begitu indigenous, yang kayak masih asli banget gitu. Mereka kan nggak pakai teknologi atau pokoknya hal-hal yang modern gitu, nggak sama sekali. Kalau yang laki-laki mereka pakai sehelai kain untuk pakaian tradisionalnya, dan yang perempuan tuh masih telanjang dada. Dan I had to harus adjust gitu loh di village itu, dan kayak aku tiap malamnya tuh tidur di kelambu. Tiap paginya tuh ada aktivitas, memang mereka nggak ada kerjaan yang dari perkotaan atau apa, tapi mereka make a living dari sekitar mereka, yaitu rainforest mereka. Jadi mereka itu sangat menghargai ekosistem mereka, dan kayak mereka tuh menjaga hutan mereka banget, karena katanya kalau hutan mereka tuh nggak ada atau ditebangin kan banyak illegal logging ya, itu culture mereka otomatis hilang, karena sumber daya hidup mereka tuh mainly itu di hutan. Dan even rumah mereka aja itu
dibuat dari pohon-pohon yang tumbuh di hutan mereka, jadi kayak gitu. Terus tiap harinya tuh aku ikut ada nih namanya Sikere. Sikere itu sebutan untuk dukun di Mentawai. Salah satu orang yang jabatannya itu paling dihargai di suku Mentawai. Nah, namanya Toe Kapik. Itu man of the house gitu pas aku ke sana, dan dia yang ngajak aku belajar tentang kehidupan suku Mentawai. Dia ngajak aku ke hutan, terus nebang pohonnya tapi hanya disayat aja, hanya disayat. Nah, dia ngajarin aku untuk membuat kain namanya kabit. Kabit itu kain yang dipakai oleh suku Mentawai untuk busana tradisional mereka. Nah, pewarna yang mereka pakai juga itu masih natural dari batang pohon dan segala macam. Nah, terus aku juga sempat diajak makan ulet kayak gitu-gitu yang kayak seru banget. Dan aku sih belajar kalau suku Mentawai itu mereka sangat kekeluargaan, mereka sangat giat bekerja, walaupun si Kere yang tadi aku ceritain itu tuh udah umur 80 tahun, tapi dia masih bisa bekerja, nebang pohon, dan membuat kerajinan-kerajinan tangan untuk menghidupi keluarganya. Terus setiap sore mereka berkunjung ke rumah-rumah saudara mereka yang lain kayak gitu, jadi silaturahminya tuh kuat gitu. Istrinya si Kere tadi itu ya dia role-nya as a housewife, di mana dia masakin kita semua. Biasanya perempuan-perempuan Mentawai itu salah satu kegiatan utamanya itu memancing ikan untuk bikin masakan juga. Jadi aku sempat diajak mancing juga pakai busana tradisional Mentawai yang perempuan, tapi aku pakai atasan ya. Terus diajarin cara memancing ala Mentawai gitu. Jadi dia ada kayak bambu panjang gitu. Nah, itu nanti ikannya ditaruh situ, nanti pas udah balik lagi ke rumah tinggal dikeluarin, jadi kayak banyak ikannya gitu deh. Terus aku juga dikasih lihat cara menato khas Mentawai, kan mereka sangat terkenal dengan tatonya ya, yang disebut titi kalau di Mentawai. Nah, itu tuh juga menjadi salah satu detail yang Aksu pakai di koleksi yang tentang Mentawai. Nanti ada di website kita kalau mau lihat. Desain untuk collection Mentawai itu misalkan yang tadi aku bilang, behavior mereka itu giat bekerja atau kayak loyal ke keluarga mereka kayak gitu-gitu. Nah, kita mengambil unsur-unsur itu untuk mendesain siluet baju yang mungkin lebih kokoh atau lembut kayak gitu. Jadi kayak ada emotional touch-nya juga. Tentang tato ya, kayaknya ada fakta menarik juga tentang tato Mentawai. Iya, jadi tato Mentawai itu tato yang di tap gitu, kayak dia tuh ada kayunya, terus dia di tap. Jadi dia juga pakai tinta natural kalau di sana. Dan dia pembuatan tatonya itu lebih lama dan sakit banget. Nah, itu bengkaknya tuh bisa 2 minggu atau 3 minggu. Terus tapi it's very natural, dan aku udah ngeliat hasil tato asli suku Mentawai sama tato-tato yang modern pakai alat zaman sekarang. Jadi hasilnya memang very raw dan nggak nyala banget tintanya. Dan tatonya Mentawai itu dia ada artinya. Jadi kalau misalkan untuk laki-laki itu lebih ke achievement mereka. Misalkan mereka
hunting, kayak berburu di forest. Terus mereka mendapatkan berbagai macam, misalkan babi hutan atau ayam atau apa. Nah, itu mereka tato kalau mereka dapat. Dan babi atau ayam dan binatang-binatang lainnya itu juga melambangkan suatu kayak simbol di kehidupan mereka. Misalkan mereka punya ritual di mana kalau mau nyembuhin orang nih, ada yang sakit di rumah mereka, tarian ritual gitu, di mana si kere ini dia yang mengobati si orang yang sakit ini. Dan kepercayaan mereka itu kalau mereka mau ngadain ritual ini, mereka harus mengorbankan babi hutan beberapa ekor gitu, dan kayak ayam berapa ekor. Jadi kayak harus ada apa, Korban. ya hewan kurbannya dulu gitu. Terus mereka juga percaya dengan daun tuh untuk mereka salah satu objek yang suci. Jadi mengapa mereka suka pakai kayak headband gitu, tapi ada daunnya, itu karena mereka sangat respect dengan daun. Kayak daun tuh kayak simbol kesucian bagi mereka. Makanya kalau disambungkan juga ke rainforest mereka, ya mungkin mereka juga menganggap kalau hutan itu sesuatu yang suci dan sakral dan suci untuk mereka. Dan iya, balik lagi ke tato, jadi kalau laki-laki tuh based on achievement mereka. Semakin banyak achievement yang terlihat di badan mereka, mereka dicap sebagai ini anak laki-laki yang sudah dewasa dan siap untuk memimpin keluarga kayak gitu. Kalau yang perempuan itu lebih ke kegiatan yang mereka lakukan, seperti memancing yang tadi aku bilang. Sedihnya kayak keturunan mereka yang sekarang nih, kayak anak-anaknya mereka itu udah sedikit sekali yang mau melanjutkan culture mereka, ritual-ritual mereka seperti tato gitu. Mereka udah jarang banget yang mau, karena kalau zaman dulu katanya semua keturunan mereka tuh harus ditato seperti ancestors mereka. Kalau sekarang banyak yang menolak untuk mengikuti tradisi itu. Itu salah satu kenapa aku mengangkat tentang tato mentawai sih, untuk memperingati kalau dahulu tuh gimana. Terus dari riset kamu nih, terus how did it change you? Gimana pengalaman kamu itu akhirnya kamu kemas nih ke koleksi-koleksi? Kalau it changed me lumayan sih. Kayak aku bener-bener ada rasa, pas ke sana tuh ada rasa takut banget di saat kayak malam-malam gitu kan, aku mau tidur, itu tuh kayak nggak ada electricity, nggak ada lampu segala macam. Jadi it's a very new experience for me. Jadi ya itu merubah keberanian aku juga gitu. Jadi aku untuk research ke depannya yang harus turun lapangan, aku lebih berani lagi dan lebih komunikatif lagi. Dan karena kan aku juga pasti ke depannya akan berinteraksi sama suku-suku lagi, di mana ada yang nggak bisa bahasa Indonesia dengan benar. Jadi aku harus mempersiapkan diri untuk lebih pinter lagi berkomunikasi sama mereka, gimana caranya gitu. Kayak bule-bule aja bisa, kenapa aku nggak bisa gitu. Kan. Karena aku kemarin kurang puas juga pas research ke Mentawai, aku juga pengen mengimprove cara aku research sih ke suku-suku gitu. Jadi mungkin harinya lebih lama, atau aku bisa spend lebih lama di desa mereka kayak gitu sih. Dan kalau untuk collectionnya sendiri, yes, aku sama Arinta selalu
mau nge-improve setiap collection yang kita keluarin, karena mungkin emang watak perfectionist, jadi harus kayak nggak pernah puas gitu loh. Aku berterima kasih banget sih punya work ethic seperti itu. Jadi untuk aku sama partner aku bisa lebih develop lagi. Jadi Aksu hopefully akan lebih maju dan maju aja. Berarti kan kita dari sini bisa menilai ya bahwa Aksu ini one of the fashion brand yang slow fashion ya. Iya. Nah, aku tertarik nih dengan pendapat kamu tentang mass-oriented fashion industry gitu ya. Apa sih bahayanya gitu? Mungkin orang selama ini melihat short term itu mungkin lebih besar benefitnya kali ya. Orang melihat mungkin cheaper, terus mungkin cepat juga. Tapi untuk long term impact-nya tuh bahayanya apa sih kalau menurut kamu? Kalau menurut kita, setiap brand itu harus memiliki standar sendiri, di mana standar itu dapat diraih dari branding dan filosofi brand tersendiri. Nah, Aksu memiliki itu karena dari awal kita sudah ngeplan semua itu. Ya kalau menurut kita sih kurang ada story dan emotion yang menyentuh. Rather kayak mereka ngeluarin fast production fashion di mana ya udah kayak kasarnya jualan aja, tapi rather than a piece of art or creation gitu. Mungkin kedepannya ada perubahan di mana, tapi itu very slowly sih menurut aku akan ada perubahan. Kalau untuk sekarang sih belum ya, tapi walaupun sudah banyak orang juga yang appreciate designer fashion, sustainable fashion, dan lain-lain, tapi masih banyak banget orang yang butuh fast fashion gitu. Realitinya mereka butuh fashion yang ready to wear dan cepet, modelnya beda-beda, harganya juga affordable. Kalau misalkan designer fashion gitu-gitu kan sekarang masih harganya cenderung tinggi, dan kayak populasi yang masih butuh fast fashion tuh banyak banget, dan fast fashion itu udah ada dari dulu sih. Jadi kalau menurut aku sih harmful to the environment, yes, tapi kalau harmful to the society, not so harmful. Tapi ya hopefully kedepannya masih makin banyak lagi orang-orang yang bisa lebih ke arah sustainable fashion, designer fashion, dan fashion brands yang emang kayak appreciate dan ada values-nya gitu. Oke, nice. Oke, kalau begitu. Dari Aksu sendiri nih, rencananya mungkin boleh share sedikit few months from now, atau mungkin few years from now. Seperti yang filosofi Aksu yang pertama ya, kita mau stay to our roots dan menjadi platform yang bervisi untuk melestarikan budaya Indonesia dan membantu mengapresiasikan anak-anak kreatif bangsa. Jadi yang dimana itu semua tersirat melalui collection kita dan cerita-cerita yang kita suka keluarkan di website atau Instagram kita. Jadi kalau saran dari Aksu itu every fashion brand or every brand yang memulai startup atau bisnis itu harus selalu mencari balance. Dan balance itu kalau dari perspektif Aksu itu to tell stories of Indonesian culture sembari memaintain our business. It's very, very nice. Oke, kalau begitu
Iya, thank you Nadira.